Shalom saudaraku, saya akan membagikan rahasia sukacita di balik penderitaan. Seringkali kita berkata, masa menderita bisa sukacita? Sebenarnya ada rahasia yang harus kita pelajari sehingga kita tetap bisa bersyukur pada waktu penderitaan, kita tetap bisa tabah dan kuat, yaitu dengan cara menemukan maksud Tuhan dalam penderitaan itu. Ketika kita dalam lembah kekelaman dan keraguan iman, kita tetap bisa bersyukur, bertahan dengan sukacita. Mari kita lihat firman berikut ini. 1 Petrus 2 ayat 19-21, pastikan kita menderita karena melakukan kebenaran. Kalau kita tidak menderita karena kebenaran, ya karena kesalahan harus kita minta ampun. Ya, tapi kalau kita tidak bersalah dan kita mengalami pandemi, mengalami kesulitan keuangan, sakit penyakit, inilah firman Tuhan 1 Petrus 2, 19-21, sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita karena pukulan? Karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik, dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Dengan kata lain, kalau kita mau mendapatkan sukacita pada waktu kita mengalami krisis, pastikan kita tidak berdosa, tetapi kita tetap melakukan kebenaran. Mari kita lihat firman berikut ini. Tuhan kita tahu destinasi hidupnya. Jadi Yesus tahu destinasi hidupnya sendiri. Dan Tuhan Yesus telah mempersiapkan mental dan emosionalnya dengan baik. Mari kita lihat Lukas 9, 22-23. Dan Yesus berkata, anak manusia, yaitu dirinya sendiri, harus menanggung banyak penderitaan. Dia tahu. Dan ditolak oleh tua-tua. Dia tahu. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dia tahu. Bahkan dia berkata, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dia tahu endingnya. Kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Dengan kata lain, Yesus mengajar kepada kita, aku sendiri tahu tujuan akhir hidupku. Kalau kita semua menjadi pengikut Yesus, dan kita mau tetap sukacita, kita harus tahu endingnya. Sama seperti kita membaca komik, melihat film, endingnya pasti pelaku utamanya itu, aktor utamanya pasti menang. Ya. Jadi dalam hidup ini, percayalah, setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup atau mati kita ada di tangan Tuhan. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Percayalah, ketika Yesus tahu destinasi hidupnya, dan kita pun tahu destinasi hidup kita, yaitu apapun terjadi, kita adalah biji mata Tuhan. Kita terlukis di tangan Tuhan dan tidak ada sehelai rambut pun runtuh tanpa Tuhan tahu. Maka mental dan emosional kita juga akan terjaga dengan baik. Mari kita lihat firman berikut ini. Adalah sebuah kehormatan bisa terpilih untuk menderita sebagai panggilan yang mulia. Saudaraku, kita bisa bersuka cita karena menderita karena kebenaran itu adalah sebuah kehormatan. Adalah pilihan. Nggak semua orang bisa terpilih untuk itu. Dunia membuat kita menderita, tetapi itu panggilan mulia. Kisah para Rasul 9 ayat 15 ayat 16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini kisah firman Tuhan kepada Ananias yang disuruh untuk membimbing Saulus sebelum menjadi Paulus. Dan Ananias bargain ya, menawar. Orang ini sudah banyak menyiksa, menangkap dan membunuh pengikut Tuhan. Kenapa sekarang aku harus membimbing dia? Dan berfirmanlah Tuhan kepada Ananias, pergilah. Sebab Paulus ini adalah alat pilihanku
untuk memberitakan namaku. Nah, saudaraku, Tuhan sendiri berkata, aku akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung. Rasul Paulus sendiri ternyata juga tahu sama seperti Yesus bahwa kalau mengikut Yesus, dia akan menderita karena kebenaran. Dan itu sebagai kehormatan dan panggilan yang mulia. Jadi saudaraku, bicara mengenai sukacita, rasa syukur, kalau kita tahu alasan kenapa penderitaan dan krisis itu menimpa kita, ya pastikan karena kebenaran, pastikan bahwa Tuhan tahu, pastikan itu adalah keserupaan kita dengan Yesus. Nah, mari kita lihat firman berikut ini. Bicara mengenai kemuliaan pewahyuan bagi anak-anak Allah. Roma 8 ayat 18-19 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Jadi bicara mengenai penderitaan karena kebenaran ini harus dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kemuliaan pewahyuan bagi kita anak-anak Allah yang ujungnya semua makhluk rindu menantikan kita anak-anak Allah dinyatakan. Artinya apa? Kita ini menjadi suri tauladan. Ketika orang dunia menderita, kita pun menderita, tetapi kita diberi kekuatan, kita diberi jalan keluar, kita diberikan pertolongan tepat waktu. Saya mendengar banyak kesaksian, dikala dunia menderita, kita juga diizinkan menderita, tapi kita memiliki respon yang benar, kita memiliki respon yang berbeda. Dan banyak orang bertanya kepada kita, bagaimana itu bisa terjadi? Saudaraku, di daerah saya, tiap hari selalu dengar bunyi mobil ambulan, dan selalu ada kematian tiap hari. Tetapi kita bersyukur bahwa perlindungan Tuhan atas keluarga kami. Dan banyak orang-orang minta didoakan dan kami doakan. Ya, nah saudara, pewahyuan anak-anak Allah adalah semua makhluk rindu melihat kita ini bagaimana menjadi Kristus di zaman yang begitu menderita ini. Ya, itu sebabnya kita mesti bersyukur dan bersukacita karena Tuhan memakai kita. Mari kita lihat ayat berikut ini. Tingkat keserupaan Kristus di muka bumi, ya, itu adalah janji Tuhan kepada kita, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, setiap kita tidak langsung bisa serupa Kristus, tapi tingkat demi tingkat kita akan naiki dan akhirnya kita serupa Kristus. Filipi 3 ayat 10. Yang kukehendaki, kata Rasul Paulus, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudaraku, kapan Rasul Paulus menulis ini? Ketika dia ada di penjara, ketika dia tahu bahwa dia akan dihukum mati. Ya, dia malah berkata, yang aku kehendaki mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dia nggak takut kematian, karena kita semua anak-anak Tuhan. Setelah kematian ini, ada hidup yang kekal. Kita bersama Kristus di Taman Eden. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Walaupun menderita, Tuhan itu tahu. Tuhan beserta kita. Immanuel itu dalam diri kita. Hidup kita rumah Tuhan. Tubuh kita bait Allah. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Itu yang membuat kita bisa sukacita. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan berikut ini. Bahwa kita mampu mengalahkan kuasa dosa. Bahwa kita mampu mengalahkan ikatan-ikatan yang di dalam diri kita. Kalau kita tahu bahwa masa krisis, masa pandemi, bukan karena kesalahan, Tuhan pasti punya maksud dan kehendak yang luar biasa, yaitu mengalahkan kuasa dosa. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Saudaraku, yang menderita itu bukan roh kita, tapi tubuh kita, jiwa kita. Kita tidak bisa kemana-mana, kita bahkan harus di lockdown, kita tidak bisa melakukan kegiatan, tapi semua orang begitu. Tapi Tuhan berkata, kalau orang dunia malah berbuat dosa, bersungut-sungut, tapi marilah kita mengalahkan semua kelemahan kita dengan mengucap syukur, dengan sukacita. Justru
masa krisis ini kita mampu mengalahkan kuasa dosa. Karena apa? Yesus lebih dahulu telah mati untuk hidup kita, menebus hidup kita. Kita bisa mengalahkan kuasa dosa. Hai maut, di mana sengatmu, kata firman. 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, karena ada benih ilahi di dalam diri kita, maka kita pun akan bisa tidak berbuat dosa. Dan yang terakhir, saudaraku, mari kita lihat firman berikut ini. Bahwa kita akan mendapatkan kekuatan, kita dapat peneguhan dan pengokohan daripada Tuhan. Ketika kita menderita, cuman seketika, kata Tuhan. Ya, inilah janji Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Saya bacakan dalam bilingual ya. 1 Petrus 5 ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia. Ingat, kita bisa bersuka cita karena kita punya kasih karunia. Yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Setiap orang yang dalam Kristus, dia tetap mengucap syukur dalam suka maupun duka. Ya. Kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi pertama, meneguhkan kedua, menguatkan ketiga, mengokohkan keempat, sesudah kamu menderita seketika lamanya. 1 Peter 5 verse 10. And after you have suffered for a little while, just a little while, the God of all grace, who called you to his eternal glory in Christ, will himself restore, memulihkan, confirm, memberikan peneguhan, strengthen, menguatkan, and establish. Dan kita akan dikokohkan, diteguhkan, dikuatkan. Luar biasa. Saudaraku, akhir dari penderitaan ini adalah kita akan semakin kuat, kita semakin diperlengkapi, kita semakin diteguhkan, dan kita semakin kokoh menjadi manusia Kristus. Percayalah bahwa di balik penderitaan ini ada sukacita, ada kehendak Tuhan yang sempurna. Mari kita sekarang memang menderita secara badan, secara jiwa, tapi biarlah roh kita semakin menyala-nyala dengan cara mengucap syukur. Kalau ada dosa, segeralah minta ampun. Kalau ada kesalahan yang diingatkan, segeralah minta ampun. Memang kita bisa sakit karena dosa, tapi Allah ingin kita pada saat-saat ini menderita karena kebenaran. Kalau kita sudah menerima Yesus, kita mengakui dosa kita, maka Yesus yang mati di kayu salib itu sudah mengampuni dosa kita, menebus kita. Dan kalau kita sudah di dalam Yesus, tidak ada kuasa apapun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Allah. Kuasa maut, penderitaan, tidak ada. Saudaraku, percayalah. Mari kita melihat apa yang tidak terlihat. Janganlah dengarkan berita-berita tentang COVID yang mengerikan. Mari kita bersukacita, berfokus pada janji Allah. Mengucap syukur bahwa jaminan Allah dalam hidup kita. Hati yang gembira adalah obat. Kalau Anda sudah terserang COVID, percayalah, hidup mati kita di tangan Tuhan, bukan di tangan COVID. Tetap percaya bahwa Tuhan itu hidup. Tuhan itu pembuat mukjizat. Engkau akan sembuh. Ya, tetap makan makanan sehat, buah-buahan, minum yang banyak, ya, dan minum obat, ya. Dan saudaraku, kalau sesak, katakan dalam nama Yesus, Engkau sendiri yang memberi kelegaan. Ya, lakukan uap, ya, lakukan uap dengan kayu putih, dan sekarang banyak obat-obat seperti orang bilang obat cacing, tetapi sebetulnya itu luar biasa, ada Avigan dan lain sebagainya yang bisa kita lakukan, yang dokter lakukan, itu tetap harus dilakukan. Tetapi selebihnya, mari kita percaya bahwa orang benar hidup oleh iman. Percayalah saudaraku, kalau saudara mengalami kesulitan keuangan, mungkin seketika saudara harus pinjam dan lain sebagainya, tetap bersukacitalah. Setiap orang sekarang lagi mengeluh, setiap orang lagi menderita, tetapi anak-anak Tuhan tetap harus mendapatkan kekuatan baru, sukacita. Karena pada waktu kita menderita karena kebenaran, Tuhan beserta kita. Itulah yang membuat kita tetap bersyukur, bersukacita. Tuhan memperlengkapi kita. Tuhan melepaskan kita dari dosa. Tuhan meneguhkan kita. Tuhan mengokohkan kita. Saudaraku, jangan takut. Jangan takut.
Kalau Tuhan beserta dengan kita, siapa lawan kita? Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menolong kami. Bahkan Engkau mau tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau sungguh-sungguh nyata dalam hidup kami. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Doamu ya Tuhan, Kau tidak akan mengambil kami dari dunia. Mungkin kami masih mengalami krisis, tetapi dengan iman kami percaya. Seperti Sadrak, Mesa, Abednego, seperti Daniel, seperti Paulus, dan seperti murid-muridmu. Secara fisik mungkin mereka menderita, tapi roh mereka semakin menyala-nyala. Tuhan, berilah kami kasih karunia untuk menghadapi penderitaan ini. Berilah kami Tuhan iman yang teguh supaya kami bisa melewati masa krisis ini. Terlebih daripada itu Tuhan, hari ini kami belajar bagaimana kami bisa bersyukur dan tetap bersuka cita pada waktu krisis. Diberkatilah setiap kita saudaraku yang percaya pada firman Tuhan dan mau melakukannya. Maka hidup kita akan seperti pohon ditanam di tepi aliran sungai yang mengalir, yang selalu berbuah pada musimnya. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman dan berpengharapan pada Kristus selalu. Memegang Tuhan, memegang janjinya, percaya pada firman-Nya, hidup untuk Kristus. Dan kematian adalah keuntungan dan kehormatan. Diberkatilah setiap kita dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dalam nama Tuhan Yesus dan sukacita dari Roh Kudus. Hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.